sebelumnya kita udah selesai pada video bagian role peminjam. Jadi di sini proses peminjamannya dimulai dari peminjam mengajukan buku yang dipinjam. Kemudian setelah ini kita akan buat persetujuan pada bagian menu si ini ya, si admin ya atau petugas. Jadi kan di bagian satu ini kan peminjam milih bukunya, tanggalnya kapan, kemudian nanti si petugas atau admin akan memverifikasi apakah dia nanti apa diperbolehkan atau ditolak. Ketika diperbolehkan nanti dia akan dipinjam, ketika dia ditolak nanti akan ditolak. Langsung saja kita masuk ke tahap ini. Berarti kita masuk ke ini ya, menu ini peminjaman. Nah, berarti kita masuk ke menu admin. Ini admin, kemudian kita buat peminjaman. Sama seperti ini. Sama kayak peminjaman si ini ya, si di bagian peminjam ya. Ini yang admin. Terus ini role-nya berarti kita ubah jadi ini. Jadi kalau nanti apa namanya? si peminjam itu coba masuk ke URL admin/peminjam, dia akan pindah ke home. Terus ini riwayat, ini kita ganti jadi admin riwayat, berarti kita masuk ke ini view riwayat, copy semuanya, kita buat baru, kemudian paste di admin sini atau peminjaman gini aja, pinjaman.php. Kalau kita cek nanti hasilnya apa ini, admin riwayat PHP. Oh iya, tadi kan peminjaman. Berarti ini peminjaman. Kita refresh. Nah, seperti ini. Ini berarti jadinya bukan data buku ya, tapi daftar pengajuan peminjaman buku. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita sortir order by berdasarkan ID user. Berarti nanti yang dibatalkan ini nanti dia taruh di bawahnya gitu. Jadi ini kita ganti jadi order by-nya mana. Yang ini ya, peminjaman ini. Nah, ini kita kasih order by nya itu berarti ini a titik ID, saya lupa nama kolomnya apa ini, peminjaman apa ini, peminjaman ID ya, peminjaman ID. Terus ini DESC, descending. Nah, seperti ini. Kemudian nanti tombol aksinya itu seperti ini. Jadi kita konsep dulu ya. Ketika nanti statusnya proses, nanti aksinya adalah diterima dan ditolak. Kemudian ketika nanti dia diterima, statusnya nanti akan berubah jadi ini kan status proses. Status proses kayak ini. Ini ketika kalau nanti dia diganti ditolak ya berarti ya udah selesai. Kemudian kalau nanti ini diterima, nanti dia akan jadi dipinjam. Ketika dipinjam nanti ada tombol lagi, intinya jadi dikembalikan. Jadi nanti ini
Ketika statusnya masih proses, berarti nanti aksi di sini jadi ini ya, jadi terima atau tolak. Kemudian ketika dia diterima, nanti dipinjam. Kemudian ketika ini dipinjam, jadi kembalikan buku. Biar lebih mudah dipahami, status prosesnya ini kita ganti jadi ini aja ya, apa namanya, menunggu persetujuan gitu. If jika statusnya itu sama dengan proses, php echo menunggu persetujuan admin, atau menunggu persetujuan aja lah. Jika tidak, nanti ya udah langsung aja cetak. Ini intinya cuma ini ya, saya cuma ganti kata prosesnya ini biar mudah dipahami oleh pengguna. Nah gini, ini kita enter aja karena kalau kita cek, nah kayak gini. Ini berlaku juga di bagian ini, si riwayat, biar nanti si peminjam proses itu maksudnya apaan. Kita cek, nah kayak gini tujuan. Nah sekarang balik lagi ke bagian sini. Nah jadi ketika dia masih diproses, nanti tombolnya ada ini, terima sama tolak. Tolak warnanya hitam, warnanya apa namanya ini? Kelasnya itu warnanya merah, kalau ini biru, sukses. Apakah Anda yakin ingin menyetujui ini menolak nah nanti ketika dia disetujui, dia akan masuk ke admin peminjaman, kemudian apa itu namanya, functionnya terima. Oh ini tolak. Kita cek. Yang mana tuh? Oh ini saya salah ganti ya. Ini kan di riwayat, harusnya saya ganti di ini, di menunya si admin. Ini kan menunya si ini. Saya undo. Nah harusnya di sini. Nah ini. Nah kayak gini. Saya cek, refresh di menu admin. Ini admin. Ini kita ganti ya, jadi halamannya jadi apa ya? Data peminjaman. Nah ini terima tolak. Kita klik. Nah seperti ini. Nanti kayak gini. Nah berarti nanti ketika dia diklik terima, klik diterima, kita pilih ke sini. Ketika diterima, nanti akan ada proses 1, update status jadi dipinjam pada tabel peminjaman. Kedua, update status jadi dipinjam pada tabel buku yang dipinjam. Ini status peminjaman ya. Nah, oke, seperti itu.
sekarang kita coba yang ini ya, bagian paling gampang dulu ya, yaitu ini ya, ditolak. Kalau ditolak berarti nanti dia update-nya ini kan yang bagian diterima, sekarang yang ditolak. Ditolak itu nanti dia cuma tinggal update status peminjamannya jadi ditolak. Nah, seperti ini. Nah, ini kita berarti buat admin peminjaman tolak ID peminjaman 3 ini. Kita buat sini. Kita buat dari sini aja, batal ini. Tolak. Kemudian apa ini namanya? Data yang diupdate dia akan diganti jadi statusnya ganti jadi ditolak. Ini yang kayak gini. Anda telah menolak peminjaman buku. Ini admin peminjam. Sekarang kita coba ya. Kita klik. Nah, ditolak seperti ini. Kita cek di menunya ini, menunya peminjam. Nah, ditolak. Terus dia ngajuin lagi berarti. Ngajuin lagi, coba. Ngajuin lagi yang ini. Kemudian hari ini peminjaman. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke menunya si admin. Nah, ini kita terima. Nah, kita buat berarti yang terima ya. Nah, ini tadi kan terima. Dia akan dirubah jadi dipinjam di bagian apa namanya? Tabelnya si ini apa namanya? Tabelnya si peminjaman. Nah, ini. Kemudian kita ubah lagi. Ini kita ginikin aja ya karena datanya cuma sebaris biar lebih apa namanya? Rapi. Berlaku juga yang ini kalau pengen kalian rapiin. Nah, terus ini kan yang bagian update ininya, update tabel peminjamannya. Sekarang update juga bagian buku. Kita buat baru lagi kayak gini. Status dipinjam. Nah, sekarang ini buku ID. Terus ini buku ID. Terus ini buku. Nah, berarti kita butuh ID buku yang dipinjam agar statusnya jadi dipinjam. Nah, berarti cara gampangnya kita bisa ngambil buku di bagian sini. Jadi, ketika dia nanti diklik diterima di sini, kita juga akan mengirimkan ID bukunya. Kita kasih jadi ini yang ID peminjaman sebagai untuk merubah ke tabel peminjaman. Sekarang yang buku kasih kayak gini. Slash terus titik. Nah, ini kita kasih ID buku. Esro buku ID seperti ini. Jadi ini pinjaman ID, ini buku ID. Terus ini kita tambahkan buku ID. Buku ID. Kalau kita cek di sini, ambil lagi. Nah, ini ketika dia diklik apa namanya terima. Oh, bentar. Tadi kayaknya saya salah ini ya naruh ya. Ah iya benar. Ini taruhnya di ini di atasnya yang diterima, bukan ditolak. Nah, sini. Kita cek. Nah, ketika diklik sini, dia akan mengirimkan 4. Kalian bisa lihat di pojok kiri bawah, itu ada 4 sebagai ID peminjaman. Terus 1 itu adalah ID bukunya. Nah, terus sini seperti ini. Coba kita cek ya, apakah bisa. Terima. Oke, status dipinjam. Sekarang nah, ini dipinjam.
Berarti kalau dipinjam kayak gini nanti ya secara offline nanti peminjam tinggal menghubungi petugas bahwasanya sudah disetujui peminjamannya. Nah, terus selanjutnya kita bahas soal bagian ininya, apa namanya, bugnya. Coba kita cek di sini bagian buku ya. Ini dipinjam, kita buka di sini. Nah, ini nggak bisa dipinjam ya. Sekarang kita tambahkan buku baru lagi. Kayak misalkan Rasa Tere Li Gramedia 2015 novel Pergi Tereli Gramedia. Nah, sekarang kita akan buat case seperti ini. Jadi di sini kan tes apa nih? Tes 3. Tes 3 itu mau minjem novel Pergi. Pinjam pada hari ini. Oke, dia pinjam Pergi. Terus di sini saya akan buat lagi ID tes 4. Submit login tes 4. Dia juga akan minjam si Pergi ini. Nah, ini. Berarti nanti kalau kita buka admin, tadi mana? Bentar. Pergi pinjam. Kita cek. Oh, sebentar. Oke, ini kita butuh ini ya. Butuh nama ya. Ini kan ada judul Pergi, tanggalnya sekian, kemudian dia mau apa namanya ini yang minjam siapa ini. Jadi ini kita tampilkan namanya sekalian, siapa yang minjam. Caranya kita butuh join tabel ke user ya. Jadi kan di sini kan ada peminjaman user ID. User ID ini kan siapa yang minjam. Berarti kita bisa joinkan ke tabel user ID biar tahu nama lengkapnya ini. Sekarang kita coba dengan cara join tabel di sini. Ini kita kasih user alias C. Kemudian ini C. Nah, ini berarti user ID. Kemudian di bagian sini ini kita tambahkan peminjam. Peminjam ini berarti tadi nama lengkap. Kita refresh. Nah, ini tes 3. Oke, di sini kita ada kesalahan. Kita buka di bagian ini ya, menunya si peminjam. Di sini kan punyanya si tes 3 ya. Harusnya ini nggak tampil. Nah, kita buka dulu atau kita perbaiki yang ini si peminjamannya si peminjam. Ini kita tambahkan where. Tambahkan where ID usernya. Where ini user ID, terus ini diisikan seperti ini. Terus ini user ID, otomatis ini kalau kita refresh dia akan kosong. Kalau kita masuk di ini tadi tes 3, oke, dia ada.
Nah, sekarang kita akan coba buat ini notifikasi tadi tes 4 ini coba akan minjam yang pergi ini juga. Jadi ini kan ada antrian ini ya. Ada ini, apa namanya ini? Pergi. Dia mau pinjam ini. Kemudian saya juga akan tes 4 ini juga akan minjam yang pergi ini. Kita coba hasilnya gimana. 23. Oke. Jadi di sini kayak gini ya. Jadi ini notifnya ini artinya adalah sudah ada yang mengajukan peminjaman. Berarti notifnya ini kita ganti jadi seperti ini. Di bagian ini ya, buku ini, ketika yang mengajukan ini, nah ini, atau sudah ada yang mengajukan peminjaman, kan peminjaman buku oleh orang lain. Jadi apa namanya? Ini tes 4 nggak bisa ini ya, nggak bisa ngelakuin peminjaman yang pergi ini ya, karena ya tadi si tes 3 itu sudah ngelakuin peminjaman. Nah ini. Oke, nah sekarang di bagian ini ya, di bagian jadi dipinjam ini nanti harusnya ada tanggal pengembaliannya. Nah, sekarang kita ganti seperti ini. Kita masuk ke bagian view-nya si admin ya. Tes. Di admin peminjaman ini. Jadi ketika nanti statusnya itu dipinjam, ini dipinjam, nanti ada tombol untuk mengembalikan. Kembalikan. Terus ini berarti kembali. Nah ini. Apakah Anda yakin mengembalikan? Apakah peminjam sudah mengembalikan pinjaman ini? Nah, terus kita ketika dia dikembalikan, berarti di opsi ini kembalikan, nanti akan ada sama seperti ini. Jadi kebalikannya. Kita masuk ke kembali, berarti ke controller peminjaman ini di sini. Persis sama yang di sini. Persis. Tadi namanya kembali. Kalau kembali nanti statusnya peminjaman sudah jadi apa ini berarti? Berarti tambahin ya. Berarti jadi sudah dikembalikan ya. Dikembalikan. Atau sudah kembali, gini aja. Sudah kembali. Terus yang statusnya buku jadi tersedia. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba. Berarti ini nanti alurnya adalah si peminjam datengin petugas, kemudian bawa bukunya, terus minta dikembalikan bukunya. Berarti nanti petugas tinggal klik tombol ini, kemudian oke. Nah, sudah kembali bukunya. Terus kalau kita login tadi si peminjam tes 3 ini,
Kita logout tes 3 tadi. Nah, ini sudah kembali. Kurang lebih seperti ini untuk transaksi peminjaman yang sederhana ini. Mungkin nanti kalian akan nemuin bug-bugnya, bisa kalian cari sendiri, atau nanti kalian komen bug apa yang nanti bisa muncul pas peminjaman, karena ini saya belum nemuin case-case-nya. Kalau ada nanti kita bahas atau saya perbarui di video selanjutnya. Oke, itu aja. Selanjutnya saya akan bahas bagian laporan.